Masuk ya, Pak? Nggih. Oke. Ini dimulai direkam dulu atau Nggih. pripun? Niki pun kula rekam, Bu. Oh, sudah mulai merekaman? Nggih. Nggih. Kita berapa menit waktunya, Pak? Satu orang 15 menit. 15 menit. Nggih, nggih. Berarti nanti sampai jam 16. Nggih. Ngoten nggih? Nggih. Semoga nanti bisa panjang kita. Nggih. Nggih. Seperti kemarin, Pak, Nggih. saya Koci, Pak Tominya coach ngeten. Coach-nya. Nggih, nggih. Nggih. Dimulai ini yang ngobrol siapa dulu, saya Nggih, atau jenengan Pak? riyen. Saya dulu. Nggih, Nggih. nggih. Selamat pagi Pak Tommy. Ya, pagi, Bu. Gimana? Saya itu sering lihat Pak Tommy itu coaching teman-teman, Pak, di sekolah. Iya. Nah, ini Pak Tommy ada waktu nggak? Boleh nggak saya itu mengikuti coaching dengan Pak Tommy? Oh, ya, tentu saja boleh, Bu. Gimana? Oh, bisa Eh, ya, Pak? ya bisa, Bu. Oh ya, nanti eh, saya butuh seorang coach untuk masalah saya ini, Pak. Iya. Gimana, Ya, Bu? Kira-kira apa yang ingin Ibu atau kita bahas untuk hari ini, Bu? oh iya, Pak. Saya ada masalah. Sebenarnya bukan masalah sih, Pak. Hampir semuanya mengalami. Tapi kalau ini saya tidak bisa menyelesaikan ini, khawatirnya nanti berlarut-larut, Pak. Ya, Iya. jadi ini nggak hanya saya saja sih, Pak, tapi saya merasa perlu, gimana ini penyelesaiannya gitu. Oh, Nah iya itu ya. ya akhir-akhir ini saya kan tugasnya mengajar kelas 10 dan kelas 11. Iya. Nah, menurut saya kelas 11 itu fase di mana anak itu nakal-nakalnya. Gitu nggak sih, Pak? Kalau yang kelas Iya. 11 itu. Iya. Kalau Ya. menurut saya ya seperti itu. Kalau itu biasanya juga terjadi di kelas 8 kalau di SMP, Bu, ya. Tapi untuk di Oh. SMA, SMK itu biasanya di kelas 11 itu. Oh iya. Iya. Iya, aduh. Kalau dulu awal masuk kelas 10 itu mereka masih istilahnya masih disiplinnya tinggi. Kalau dalam istilahnya masih manut gitu ya, Pak. Kelas Iya. 11 sudah mulai menunjukkan jati diri, bukan jati diri sih, menunjukkan sisi-sisi kenakalan remaja. Iya. Nah, itu saya ceritanya gini, Pak. Eh, Wali kelas anak didik saya, kebetulan saya wali kelasnya di kelas 11-6, itu dia itu berbohong. Berbohongnya gini, dia itu ada konsultasi ke klinik gigi. Ke Iya. klinik gigi karena sekolah kita kan berasrama ya, Pak. Jadi kalau mau izin keluar itu harus ada surat pengantar. Nah, dia dapat izin keluar untuk kontrol ke poliklinik gigi. Nah, sampai di sana setelah selesai kontrol, selesai pengobatan, selesai tindakan, dia tidak langsung kembali ke sekolah, tapi mampir dulu. Nah, mampirnya itu yang nggak bener. Mampirnya itu dia ke toko beli rokok. Nah, Iya. ini itu kan jelas Iya. melanggar disiplin sekolah. Nah, itu kok bisa ketahuan itu saya dapat laporan dari guru bahasa Jawa, Pak. Kebetulan guru tersebut pas berada di toko di samping dia beli rokok. Nah, itu Bu guru itu lapor ke saya, Bu Eli, itu anak wali kelasnya jenengan kemarin ketangkap, bukan ketangkap sih, kemarin saya lihat dia beli rokok. Loh terus gimana Bu? Saya tanya, di apa dapat apa jenengan ada tindakan? Ya iyalah Bu, gitu. Kemarin sama teman saya juga sudah ada beberapa tindakan, tapi dia khawatir saya itu lebih ke gini, Pak. Kenapa dia kok memanfaatkan, kok bohong kepada saya, kepada sekolah. Harusnya kan setelah dia selesai dengan konsultasi, harusnya dia kembali. Lah kenapa kok masalahnya dia itu berperilaku seperti itu? Itu
Eee, nah itulah Pak, itu gimana Iya. itu ya? Oke, ya Bu Eli. Terus kira-kira setelah percakapan ini Bu Eli ingin tujuannya seperti apa Bu Eli? Harapannya murid saya bisa disiplin, Pak. Murid saya bisa jujur, mematuhi aturan, disiplin, tidak berbohong, tidak istilahnya tidak curi-curi kesempatan. Harapannya itu, Pak. Harapan Oh saya. iya. Ya, Iya. berarti apa setelah melakukan percakapan ini atau melakukan coaching ini, Ibu berharap untuk kedepannya murid-murid Ibu sudah tidak berbohong lagi dan tingkat kedisiplinannya sudah sembuh Bu ya. Maksudnya Iya. tingkat tingkat kedisiplin tidak melanggar kedisiplinan lagi Bu ya. Iya, betul. Tidak melanggar kedisiplinan lagi. Mereka bisa disiplinnya dari hati gitu. Iya. Iya. Terus ini kita coba Bu ya untuk apa ya? Istilahnya mencari tahu kira-kira apa ya Bu ya yang membuat murid Ibu ini memanfaatkan waktu di luar jam sekolah itu atau waktu di-spend dari ya waktu di-spend konsultasi itu kira-kira kenapa ya Bu ya murid Ibu itu? Iya. Kenapa? Mungkin memang atau mungkin karena ada kesempatan ya, Pak. Karena saat itu dia pas keluar itu dia hanya ditemani sama driver sekolah. Bukan, driver sekolahnya kebetulan saat itu juga ada kegiatan. Jadi dia tidak ditemani full. Dia Hmm, diturunkan di klinik, kemudian drivernya lanjut untuk ke acara selanjutnya. Akhirnya dia di klinik itu sendirian. Jadi kemungkinan untuk melanggar hak, kemungkinan untuk melanggar disiplin, jadi dia ada kesempatan atau mungkin seperti itu ya, Pak. iya mungkin. Berarti apa Ibu kan sudah mengetahui ya ini bahwa apa ketidakdisiplinan murid tersebut karena ada kesempatan itu Bu ya. Ya, benar, Pak. Bisa Terus jadi iya, itu Ibu sudah mendekati murid Ibu atau tidak? Atau belum? Misalnya ada alasan lain atau kenapa kok seperti itu? Itu gimana Bu? Ibu sudah mencoba mendekati atau belum Bu? sudah, Pak. Jadi setelah saya dapat laporan dari guru bahasa Jawa, kemudian besoknya saya panggil si anak itu. Saya panggil, saya tanya, "Kenapa kamu beli rokok?" Nah, dia jawabannya, kalau biasanya dari sekolah itu, kalau dia nggak mau ribet, jawabannya siap salah Bu, seperti itu. Nah, itu jawaban saya siap salah itu nanti belum menyelesaikan masalah kalau menurut saya. Kalau anak-anak udah pakai itu nanti selesai, tapi saya gali lagi, saya tanya, jangan jawab seperti itu. Saya tanya alasan mendasarnya itu apa gitu. Iya. Awalnya juga jawabannya tetap setelah saya dekati, tanya terus-menerus, akhirnya jawabannya dia, "Saya ingin terlihat keren, Bu." Itu jawabannya dia, Pak. Oh iya. Iya, saya jawab lagi, "Loh, keren itu nggak harus merokok, kamu tahu ndak?" "Ya, saya ndak tahu, Bu, tapi kalau menurut saya kalau merokok itu keren." Gitu jawabannya. Oh iya. Ya berarti apa yang dilakukan Ibu itu menurut saya sudah benar karena apa? Mendekati secara langsung terus juga apa? Mencari alasan, mencari apa ya? Kenapa kok dia berperilaku seperti itu? Terus kira-kira ada penyesalan apa enggak Bu dari siapa? Dari murid itu? Oh, alhamdulillah ada. Saya tanya, "Kamu setelah melakukan melanggar disiplin ini kamu menyesal ndak?" "Menyesal, Bu." Gitu. Saya tanya lagi, "Sungguh?" Gitu. "Iya, Bu, saya menyesal." Gitu. Terus, waktu itu saya setelah saya mendekati secara pribadi, jadi hanya saya dan dia, saya bawa ke BK. Karena memang menurut saya juga perlu bantuan kolaborasi dengan BK. Dari BK, sama didekati, kemudian ada, tindak lanjut untuk membuat surat pernyataan dari BK, bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dari BK dapat, tindakan seperti itu. Dan alhamdulillah,
dari sini sampai sekarang dia tidak melakukan pelanggaran disiplin lagi, Pak. Iya. Iya, iya, iya. Terus kalau kita lihat Bu ya, ini kan tidak menutup kemungkinan teman-teman yang lain atau ya siapalah nanti, tapi kita tidak berharap untuk mengikuti perilaku murid tersebut. Terus kira-kira dari level kedisiplinan, misalnya kita meleveli 1 sampai 10, anak tersebut kira-kira di level berapa Bu ya kalau melakukan tindakan seperti itu? Ini level pelanggarannya ya, Pak ya? Iya. Level pelanggarannya di level 8, udah pelanggaran termasuk tinggi itu kalau melanggar merokok itu. Iya, iya, Ya, iya. Pak. Terus setelah apa? Setelah ini Ibu melakukan perbaikan tersebut, kira-kira Ibu meningkatkan ke tingkat berapa Bu ini Bu? Setelah melakukan apa namanya pembinaan dengan dia, terus kira-kira Ibu berharap di level berapa untuk kemajuan dari murid Oh, tersebut, tingkat kedisiplinannya? ya, nggih, nggih. Kalau dari pelanggaran yang dilakukan, merokok tadi, merokok itu berarti dia melakukan tingkat kedisiplinannya 5, Pak, kalau dari tingkat kedisiplinan. Nah, harapannya nanti setelah kita lakukan tindak lanjut, saya berharap bisa meningkatkan ke tingkat level 8. Iya, iya. Semoga bisa ke Iya. 8. Ya, untuk meningkatkan ke level 8 itu Bu, kira-kira kekuatan yang Ibu miliki itu seperti apa? Oh iya, Pak. Berarti misalkan dia nanti izin, Pak, kalau tidak hanya berlaku untuk anak itu saja, saya bisa kolaborasi dengan drivernya, saya bisa kolaborasi dengan perawat mungkin ya, Pak ya, Iya. dengan perawat sekolah untuk melakukan pendampingan. Jika ada taruna atau taruni yang keluar sekolah dengan alasan cek kesehatan atau alasan tindakan dari medis, berarti harus ada pendampingan dari perawat. Saya bisa kolaborasi untuk menyelesaikan ini agar mereka nggak mampir-mampir. Iya, Seperti iya, itu iya. mungkin, Pak. Iya. Eh, kita sudah apa namanya? Berkolaborasi dengan beberapa pihak itu Bu ya. Iya, Meskipun kita sudah memiliki kekuatan, namanya apa hmm, ya kasarannya namanya orang berbuat curang kan pasti ada saja Bu ya. ada aja Iya. jalannya. Ya, itu kalau kita asumsikan sebagai hambatan, kira-kira hambatan yang mungkin untuk menghalangi kekuatan tadi itu apa Bu ya? Nah, itu Pak, hambatannya itu terkadang yang tadi saya sampaikan, kita kan banyak sekali kegiatan. Nah, nanti pas kalau ada salah seorang yang berkegiatan di luar, kegiatan yang lain itu meruntuti di belakangnya. Misal nanti ada satu perawat yang mengantar, taruna yang lain itu juga butuh perlakuan yang sama, minta diantar ke tempat yang lain. Nah, itu hambatannya mungkin itu, Pak. Jadi apa gimana ya? Berarti bisa dibuat jadwal seperti itu ya, Pak, harusnya ya. Dibuat jadwal agar tidak terjadi benturan jadwal, tidak misalkan si A keluar berarti ya harus ada pengkondisian agar tetap bisa didampingi, agar agar anak ini nggak sendirian. Seperti itu Hmm, Pak Tommy. oke. Oh iya iya Ya, iya, saya ada ide nih tadi. iya. Iya. Eh, setelah kita mengetahui Bu ya, apa tadi kekuatan dan kelemahan, terus kira-kira rencana Ibu ke depan untuk mencapai tujuan itu agar anak tidak berbohong lagi, kira-kira apa Bu ya? Oh iya, selain untuk menemani saat, keluar asrama, berarti saya harus menanamkan kejujuran. Dia Iya. harus tahu, memang kalau kejujuran itu prioritas, jadi tidak ada kebohongan. Kalau sekali bohong dan terulang, itu nanti akan sulit lagi dapat kepercayaan. Saya harus meyakinkan murid saya bahwa, ndak baik kalau bohong itu. Kamu harusnya jujur.
mengatakan apa yang sebenarnya agar semuanya bisa tercapai. Seperti itu ya, Pak ya? Ya, ya Hmm. itu sudah bagus Bu. Apa lebih ke memprioritaskan satu langkah atau satu rencana dulu untuk keberhasilannya, terus nanti kita evaluasi lagi. Mungkin seperti itu Bu ya. Iya, nggih. Terus setelah itu eh, adakah strategi lain Bu untuk mencapai keberhasilan itu? Hmm. Terus apa Oh, ya? Apa itu dilaksanakan kapan Bu ya? ya strategi lain bisa saya minta ke kakak kelasnya. Kebetulan kalau di sekolah kan ada organisasi resimen. Di dalam resimen ada Poltar, Polisi Taruna. Iya, Saya bisa minta bantuan ke kakak tingkatnya, ke abang-abangnya kalau memang ada satu atau dua taruna yang memang perlu perhatian khusus agar dia tahu kalau jenis pelanggaran disiplin itu nggak baik. Terus untuk kapan pelaksanaannya bisa saya lakukan secepat mungkin. Saya bisa segera koordinasi. Saya laksanakan ini minggu depan mungkin Pak. Minggu iya. depan bisa mulai saya laksanakan. Iya, oke. Terus selanjutnya Bu ini Iya. terkait dengan komitmen Ibu untuk rencana aksi tersebut bagaimana Bu? Nah itu komitmennya berarti saya harus ada konsisten, konsisten dan kepedulian penuh. Jadi saya harus bisa peduli terhadap murid-murid saya. Istilahnya ada kepengawasan. Kalau ada surat izin keluar, berarti saya bisa melanjutkan ke perawat, ke kalau diperlukan bahkan saya bisa melanjutkan ke organisasi sekolah. Biar anak-anak yang istilahnya butuh perhatian khusus ini tahu kalau dia itu memang dapat perhatian. Semuanya dapat perhatian sih, Pak. Tapi Iya, cuma khusus untuk anak-anak tertentu ini perlu perhatian yang lebih. iya. Iya. Gimana Ibu? Apakah masih ada yang ingin kita bicarakan? Eh, sepertinya sudah terjawab, Pak. Ternyata bisa saya gali sendiri berkat tuntunan tadi dari Pak Tommy. Oh, nggih, Ternyata nggih. idenya itu muncul selama di jalan, Iya, selama kita ngobrol-ngobrol. Oh, ternyata saya bisa untuk menyelesaikan ini yang awalnya saya merasa aduh masalah ini terlalu berat untuk saya selesaikan. Ternyata memang benar seharusnya saya sejak dulu menghubungi Pak Tommy untuk coaching. iya Bu. Ya terima kasih Pak Oke, Tommy. terima kasih Bu Eli, sama-sama. Semoga rencana dan tingkat kedisiplinan muridnya segera teratasi. Ya nggih, amin. Nggih. Ini kita ganti sesi